A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Memutus Jerat Pesugihan. Cerita ini ditulis oleh Ramdan Nahdi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Aku masih menggenggam 3 inti sukma dukun itu. Terus berpikir, langkah apa yang harus diambil. "Jadi, bagaimana keputusanmu, Amir?" tanya kakek. "Sepertinya aku tidak sanggup, kakek." Kuulurkan tangan untuk mengembalikan 3 inti sukma. "Coba sekali lagi kamu pandangi anak itu. Berandai-andai, bagaimana jika nasib dia sama seperti ibunya? Apakah dukun itu akan berpikir 2 kali untuk mengambilnya? Semua yang dia lakukan hanya untuk uang dan keselamatannya." "Iya juga, kek. Tapi apa aku bisa menghancurkannya?" "Kamu pasti bisa." "Bagaimana caranya?" "Tetapkan hati, membaca doa, dan fokuskan energi. Lalu hancurkan dengan tangan kirimu." "Baiklah." Aku pindahkan salah satu inti sukma itu ke tangan kiri. Kupandangi cahaya bulat bercahaya itu, lalu membaca doa. Jangan hancurkan. Saya akan bertaubat," ucap dukun itu mengiba. Sukmanya masih terjebak di dalam tubuh Ilham. "Konsentrasi, Amir. Biarkan saja dia." Aku kuatkan genggaman. Semakin kuat, rasanya semakin panas. Tash. Inti sukma itu hancur. Diikuti suara teriakan dari si dukun. "Ampun, ampun," ucap si dukun ketika melihatku memindahkan inti sukma keduanya ke tangan kiriku. Ketika melihatku memindahkan inti sukma keduanya ke tangan kiriku. "Kenapa baru sekarang?" tanyaku. "Kemana saja kamu selama puluhan tahun?" tanyaku lagi. Dia tidak menjawab, hanya terus merengek, meminta agar inti sukma itu dikembalikan. "Apa aku harus menghancurkan semuanya, kek?" "Ikuti kata hatimu." Tekadku sudah bulat. Kuremas inti sukma itu dengan kencang. Tash. Inti sukma kedua hancur berkeping-keping. Si dukun kembali menjerit kesakitan. "Tolong, jangan bunuh saya." Si dukun memohon agar aku tidak menghancurkan inti sukma yang terakhir. Kini, nyawa dukun itu sudah ada di ujung tanduk. Aku hanya perlu menghancurkannya. Tidak lama, pasti dia akan mati. Namun, entah kenapa, tangan ini mulai bergetar. Ada perasaan tak tega. Padahal hanya tinggal 1 langkah lagi untuk mengakhiri semuanya. Kutatap wajah kakek yang dari tadi tampak tenang, tanpa ekspresi. Kuambil nafas panjang. "Kakek, sepertinya aku tidak bisa menghancurkan yang ketiga." "Kenapa?" "Jika aku hancurkan, maka aku akan sama dengannya." "Bagus. Sejak awal kakek yakin
kamu tidak akan menghancurkan semuanya. Saya hampir deg-degan, Mir, ucap si King Kong. Aku takut kedepannya menjadi terbiasa membunuh. Sekarang dukun itu sudah kehilangan akalnya. Tinggal menunggu takdir akan membawanya kemana. Kamu jauh lebih berani dibandingkan ayahmu dulu. Rasa kasihan membuatnya sering membebaskan para dukun. Dia berharap mereka segera bertaubat. Nyatanya, mereka malah balas dendam dan terus-terusan menyerang. Hingga ayahmu tak kuat lagi. Iya, kek. Bagus, Mir. Si King Kong mengusap rambutku. Lagian inti sukma itu sudah dikunci kakek. Jadi kamu memang tidak akan bisa menghancurkannya, sambungnya. Kakek hanya ingin mengujimu saja, balas kakek sambil tersenyum. Sekarang semuanya sudah selesai. Kakek mulai menarik sukma si dukun dari tubuh Ilham, lalu memasukkan kembali sukma Ilham ke tubuhnya. Sekarang kamu harus lebih berhati-hati dalam melangkah. Jangan sampai kebaikan kamu malah mencelakaimu atau keluargamu, ucap kakek, lalu menghilang dengan kuda putihnya. Tidak lama kemudian, Ilham langsung tersadar dan menangis. Perjalanannya di alam lain pasti membuatnya sangat ketakutan. Makasih, Kak, ucap Ilham yang berusaha bangun dari tidurnya. Namun aku tak bisa membantunya. Bahkan untuk bangkit pun tak sanggup. Sepertinya energiku sudah terkuras habis. Efek pertempuran malam ini sungguh luar biasa. Tubuhku terasa pegal, panas, pusing dan lemas sekali. Kamu istirahat dulu aja, tiduran. Jangan kemana-mana. Di sisi lain, aku sedang mengatur nafas dan merecharge energi. Setidaknya hanya untuk pulang ke rumah. Denny, teriakku. Apa, Mir? Sautnya dari luar. Bantuin dong. Udah boleh masuk, balas Denny dari balik pintu. Iya. Denny masuk ke dalam kamar. Udah kelar. Lihat aja sendiri. Aku menunjuk Ilham yang sedang tiduran. Denny langsung menghampiri Ilham. Ilham, tanya Denny. Ilham membuka matanya. Iya, Kak. Alhamdulillah. Parah tadi, Mir, di luar juga. Shh, nanti aja ceritanya. Mending bantu gue bangun nih, lemes banget. Selaku. Pantesan dari tadi cuman duduk di situ doang. Denny tertawa lalu membantuku berdiri. Kami pun berjalan keluar kamar dari balik pintu. Pak Mul dan guru pesantren sudah menunggu. Dengan cepat mereka berdua masuk ke dalam, melihat kondisi Ilham. Pak Mul langsung memeluk anak semata wayangnya itu sambil menangis. Makasih ya, Dek, ucap Pak Mul terisak. Iya, Pak, balasku. Guru pesantren itu melihat setiap sudut kamar seperti orang kebingungan. Ada apa, Pak? Tanyaku. Mereka udah benar-benar pergi. Kok bisa? Ya diusir, Pak, balasku singkat. Denny pun tertawa pelan mendengar ucapanku. Emang tadi Bapak lihat apa? Sambungku. Bapak lihat ada macan gede warna hitam.
Terus banyak genderuwo di sudut-sudut kamar. Oh, udah saya usir Pak. Aku melirik ke arah si hitam. Ternyata itu cara dia mengerjai guru itu. Pantas sejak tadi si King Kong terus tertawa. Den, balik yuk. Capek banget nih gue, bisikku. Ya udah, gue pamitan bentar, balasnya. Pak, saya sama Amir pulang dulu ya, ucap Denny. Gak makan atau minum dulu? Gak usah Pak, balasku. Makasih banyak ya dek. Pak Mul menghampiri dan memelukku. Di luar rumah sudah tidak seramai tadi. Hanya ada Pak RT dan beberapa warga lain. Sudah dek? Tanya Pak RT. Sudah, balas Denny. Alhamdulillah. Saya pulang dulu ya Pak. Iya dek. Denny masih menuntunku ke rumahnya. Tadi gue gak sengaja lihat ada kakek-kakek naik kuda putih. Itu siapa Mir? Penjaga utama. Baru lihat gue. Jarang muncul ya? Iya. Terus tadi gimana perang lawan tuh dukun? Aduh, lu nanya mulu. Nanti aja gue ceritain. Ish, Kan penasaran. Soalnya tadi gue bantu jaga di sekeliling rumah. Itu aja banyak banget. Tak terasa, kami pun sudah sampai di halaman depan rumah Denny. Lu langsung balik? Tanya Denny ketika melihatku sedang menyalakan motor. Iya Den, asli gue butuh istirahat nih. Yakin kuat? Lemes gitu. Entar kenapa-napa di jalan. Aku berpikir sejenak. Benar juga. Walaupun jarak dari sini ke rumah tidak terlalu jauh, tetapi akan sangat bahaya harus mengendarai motor di saat kondisi seperti ini. Gue nginep di tempat lo aja ya. Siap bos. Setelah subuh, kondisi tubuhku sudah mulai pulih. Setidaknya hanya menyisakan sedikit pegal di bagian pinggang. Ini Mir, sarapan dulu. Denny membawakan 2 bungkus nasi uduk. 1 untuknya, 1 lagi untukku. Tumben. Kasianlah. Dari semalam lo tepar, gak makan. Iya, aslinya lapar sih Den. Cuman benar-benar mual aja semalam. Dengan cepat, kubuka bungkus nasi uduk itu, langsung menyantapnya tanpa aba-aba. Mir, lu gak takut apa? Kalau nanti tuh dukun balas dendam. Kenapa harus takut? Ya kan, kondisi orang itu gak selamanya fit. Kayak lo semalam deh. Jalan aja sempoyongan, mesti gue tuntun. Kalau tadi malam lo balik, terus si dukun nyerang gimana? Bisa tamat. Gak akan. Yakin amat. Beneran deh, percaya. Gak akan dia bisa balas dendam. Curiga gue. Lo nyembunyiin sesuatu. Nanti juga lo tahu kok. Sabar aja. Tuh kan, main rahasia-rahasiaan. Kami pun mengobrol sebentar. Sebenarnya hanya obrolan satu arah. Denny terus bercerita tentang kejadian semalam. Bagaimana dia untuk pertama kalinya itu bertarung melawan puluhan kuntilanak. Padahal cuman kuntilanak, pikirku sambil menyeruput teh hangat.
Den, gue balik dulu ya, ucapku menyela ceritanya. Buru-buru amat. Makasih udah dikasih penginapan plus sarapan gratis. Ah, biasanya juga lo begadang di sini. Aku berjalan keluar rumah dan menyalakan sepeda motor. Kemudian pulang ke rumah. Perjalanan pulang ini cenderung aman, tanpa ada sedikit pun gangguan. Sesampainya di rumah, ibu dan kakek sedang ada di ruang TV, menonton berita. Aku langsung ikut bergabung, duduk di sofa. Mam, dulu Abah pernah ke daerah sini nggak? Tanyaku pada ibu yang sedang menyelupkan biskuit ke dalam gelas kopi. Pernah, pas sebelum nikah. Abah sering ke sana buat ngobatin teman-temannya yang kena santet gitu. Oh, pantesan. Sejak awal, aku sudah curiga kalau dukun itu sudah mengenal kakek. Pantas dia langsung lari ketakutan ketika kakek datang. Emang kenapa? Tanya Dani, kakakku. Jadi gini, aku menceritakan secara detail tentang kejadian semalam. Wih, raksasa. Segede apa? Tanya Denny. Segede tiang sutet samping rumah. Tuh. Keren juga ya si King Kong. Kirain cuman bisa narikin buntut kucing doang. Sekarang kakek Yamannya masih ada. Udah nggak ada. Emang jarang banget datang kan? Yah, padahal pengen denger cerita dia pas jaga Abah. Ngarep amat. Paling ujung-ujungnya kayak si Belang. Kalau ditanya nggak tahu mulu atau nggak mau jawab. Bener juga. Selang seminggu setelah kejadian, aku mendapatkan kabar dari Denny. Katanya, Pak Mul kemarin sempat pulang kampung. Setibanya di kampung, dia mendengar berita mengejutkan. Si dukun yang melakukan pesugihan dengannya mendadak gila. Pak Mul sempat melihat langsung ke rumahnya. Si dukun itu sedang bersujud sambil teriak-teriak minta ampun. Aku hanya tersenyum membaca pesan WhatsApp dari Denny. Jangan senang dulu Amir, ucap si King Kong yang tiba-tiba muncul di sampingku. Kenapa? Semua anak didiknya sudah tahu perbuatanmu. Sebulan kemudian, tepat di malam Jumat, aku sedang bermain game mobile bersama teman-teman komplek di lapangan. Lu denger gak Mir? Tanya Dudi yang duduk di sebelahku. Denger apaan? Coba lepas earphone-nya. Dudi menarik earphone-ku hingga terlepas. Apaan sih Dud? Gak ada apa-apa juga. Aku tidak mendengar suara apapun. Ih, tadi ada yang ketawa Mir. Ah, salah denger kali. Tuh kan, merinding gue. Asli dah. Aku melihat sekitar, mencari sumber suara itu. Oh, ternyata itulah si Cani. Kuntilanak penghuni toren. Dia sedang duduk sambil melilitkan rambutnya di atas sutet. Lu udah lihat Mir? Tanya Dudi. Udah, tuh lagi nangkring di atas sutet. Bentar deh Dud, gue mau tanya ngapain dia kemari. Aku mulai berbicara melalui batin. Cani, kan dah gue bilang jangan keliaran di sini.
lo mau bikin heboh satu perumahan lagi. Amir, abisnya gak betah di sana. Gak betah gimana? Kan biasanya lo suka-suka aja nontonin Dani mandi. Chani tertawa cekikikan. Jangan ketawa Chani, itu mulut mau gue jahit. Jahat tapi bener Amir, aku lagi gak betah di sana. Kenapa sih? Kamu lihat aja sendiri, rumah kamu lagi ramai. Ramai? Iya, cepat pulang Mir, mereka sudah datang. Si hitam tiba-tiba muncul di hadapanku. Mereka siapa? Kamu lihat aja sendiri. Aku beranjak dari kursi. Mau kemana lo Mir? Tanya Dudi. Kue balik dulu ya. Beh, cepet amat. Iya, ada urusan mendadak. Oh, oke. Aku pun bergegas pulang ke rumah. Sedangkan si Chani dan si hitam sudah pergi duluan. Sambil berjalan pulang, kuedarkan pandangan melihat situasi perumahan. Tidak seperti biasa, makhluk-makhluk gaibnya bisa terbilang sepi. Bahkan kuntilanak yang biasa nongkrong di pohon kayu putih pun tidak terlihat. Suasananya berubah ketika aku berbelok ke jalan depan rumah. Di sana sudah ramai didapati mereka. Mereka berjajar di depan rumahku, layaknya sedang berdemo. Didominasi oleh gerombolan kuntilanak dan pocong. Rame amat ini tumben, ucapku ketika melewati kerumunan pocong yang berbaris. Ada apa sih Kong? Aku bertanya pada si King Kong yang sedang duduk di atas atap. Kamu bikin ulah lagi sampai pada demo gini, imbuhku. Bukan saya, tapi kamu, balasnya. Kok aku? Dukun itu sudah mati. Sekarang anak didiknya ingin membalas dendam. Berapa orang? Hitung saja sendiri. Si King Kong terbang masuk ke kamarku. Hei Kong, mau kemana kamu? Aku mau tidur, sautnya. Terus ini gimana? Biar si belang yang urus semuanya. Mataku langsung tertuju pada si belang yang mulai berjalan perlahan keluar rumah. Setiap satu langkah, tubuhnya menjadi bertambah besar. Sampai di depan rumah, ukurannya sudah berkali-kali lipat. Gerombolan pocong dan kuntilanak itu pun akhirnya mundur, agak menjaga jarak. Bukannya mengusir para pendatang itu, si belang malah berbaring sambil menjilat-jilat bulu halus di perutnya. Pamer, teriak si King Kong dari dalam kamar. Tiba-tiba si belang bangkit. Matanya terus menyorot ke arah depan, seperti tahu ada sesuatu yang akan datang. Lumayan juga kamu anak kecil. Terdengar suara seseorang berbicara. Siapa kamu? Aku celingak-celinguk mencari sumber suaranya. Sosok itu perlahan muncul dari balik kerumunan kuntilanak. Dia adalah bentuk astral dari salah satu dukun. Tepatnya pemimpin dari beberapa dukun yang merencanakan penyerangan. Ya Allah, udah tua bukannya tobat.
celetukku. Berani-beraninya menghina saya. Dukun itu marah. Itu kenyataan. Bukannya kakek sudah tua. Kurang ajar. Dukun itu memanggil sesosok makhluk. Sebut saja Gendrawi, alias versi wanita dari genderuwo. Perawakannya sangat berbeda dengan genderuwo. Gendrawi ini terlihat lebih kurus dan berbulu hitam. Jemari dan kuku tangannya panjang, tentu dengan wajah yang cukup menyeramkan. Aku malah fokus dengan dagu dan hidungnya. Ya ampun, itu dagu sama hidung lancip amat. Tanyaku tersenyum pada si Gendrawi. Saya cekik kamu. Gendrawi itu marah. Ah elah, makhluk kayak kamu, lawan Danipas, masih teka aja keok. Dah, mending pergi sana, daripada nanti saya kepang tuh rambut. Gendrawi itu menggeram. Dia memerintahkan puluhan kuntilanak yang merupakan anak buahnya untuk menyerang. Mereka mendekat sambil tertawa cekikikan. Si belang sama sekali tidak bereaksi. Dia masih menatap tajam dukun itu. Dibilang saya mau tidur, berisik sekali. Si King Kong keluar dari kamar, lalu menangkap salah satu kuntilanak. Ini anak buahmu? Tanya si King Kong pada Gendrawi. Lihat ini. Si King Kong meremas tubuh kuntilanak itu hingga menjerit kesakitan. Kemudian dia melahapnya bulat-bulat. Kontan kuntilanak lain langsung berhamburan. Sudahlah kakek tua, jangan ganggu kami, ucap si King Kong. Dukun itu tertawa agak meledek. Wah, minta dikerjain Mir. Sana, ikut sama si belang, perintah si King Kong. Ikut kemana? Sudah, ikut saja Amir, balas si belang. Aku duduk di kursi, kemudian berkonsentrasi untuk melepas sukma. Si belang memintaku untuk menaiki punggungnya. Tutup matamu. Siap. Aku menutup mata. Ada angin kencang berhembus, ditambah suara riuh yang saling berbenturan. Buka matamu. Aku sudah berdiri di depan sebuah rumah. Si belang sudah berjalan masuk, sedangkan aku membuntutinya dari belakang. Dia mengarah ke sebuah kamar di pojok belakang. Tanpa permisi, kami berdua masuk ke kamar itu. Mau apa kalian? Dukun itu terkejut melihat kehadiran kami di depannya. Jangan sentuh ibunya, atau kamu akan tahu akibatnya, ancam si belang. Loh, tadi dia mau nyerang mama? Tanyaku. Iya, sebenarnya saya malas meladeni orang macam ini. Hanya saja dia berniat mencelakai ibumu. Wah, cari gara-gara. Hajar belang. Ampun, saya tidak tahu. Maafkan saya. Dengan cepat, si belang mengambil satu inti sukmanya. Ini peringatan bagimu. Jika sekali lagi datang ke sana, aku akan menghabisimu. Bagus belang. Aku hanya bisa menonton dan memberi semangat. Setelah itu, kami kembali ke rumah. Di depan rumah, suasana sudah agak sepi. Satu persatu, pasukan itu ditarik mundur, termasuk si Gendrawi tadi. Sudahkah? Sekarang aku mau tidur. Si King Kong
kembali terbang melayang ke dalam kamar. Si belang juga begitu, sudah mulai merebahkan tubuhnya di teras. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.